Makanya aku bagi jadi 3 klaster kan. Ada klaster partai politik, ada klaster Prabowo Subianto, ada klaster Joko Widodo. Oh, bukan Gibran ya? Bukan. Tuh, jadi triumvirat udah pasti. dari dalam negeri. Kemhan, Kemlu, dan Kemendagri. Oke. Ini harus orang kita. Orang kita itu orangnya Prabowo maksudnya. Ya. Yang Kemenumam itu benar kabarnya mau dipisahin. Sejauh ini informasi dari sana, iya. Akan jadi 2 kementerian berbeda. Hukum dan HAM sendiri. Nama-nama yang dari Pak Jokowi, dari partai politik, termasuk dari Pak Prabowo itu sinkronisasinya gimana? Kan bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh 3 pihak. Jadi nanti gantian ya. 2019 Prabowo yang bawa nama-nama menteri, 2024 Jokowi yang bawa nama-nama menteri. Beda dong, beda. Yang aku sebutin ini adalah kementerian yang akan Pak Prabowo menaruh orangnya dan tanda kutip, artinya orang yang dekat dengan dia dan dia percaya gitu ya. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Niluh. Gitu ya. Iyalah. Emang Sore Nil. Ini Niluh aja yang punya Tagline. kita juga punya ya kan? tagline. Niluh mencari jawabnya. Yo, hari ini ada jurnalis yang sedang naik daun kalau kata Mustaqim. Naik daun, naik Alphard, Naik Alphard, naik Mercy. naik Mercy. Mercy produser. Iya. Kok tahu sih? Tahu lah. Niluh, Ya. eh Ini kita bahas apa sih nih? Program Kabinet. Niluh? Oh, kirain. pura-pura nggak tahu kabinet. Ya. Ya namanya juga Karena action. kita tahu Niluh ini dalam waktu seminggu terakhir, seminggu ya, Seminggu terakhir ya. sudah kasak-kusuk mencari daftar nama calon kabinet Prabowo. Seminggu terakhir itu eksekusinya, Mas. Mungkin kasak-kusuknya bisa udah lama ya. berbulan-bulan dijalin. sebelumnya. Proses mencarinya tuh panjang. Oke. Karena Niluh sudah sampai kepada nama. Selama ini kan biasanya masih 6 bulan itu kan masih bicara soal kriteria, ya kan? Kriteria, terus kemudian dari kubu mana kalau emang itu koalisi. Tapi Niluh sudah ada nama-namanya dan kira-kira kalau boleh tahu nih, itu sumbernya dari siapa sumbernya? Ini A1 tuh, atau enggak? ini informasinya dari pihak 08 lah. 08. 08. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Di lingkaran sana lah ya. Oke. Gitu. Ring satunya lah ya. Ya, Kayaknya tapi Nilo termasuk yang nggak suka nyebut 02 karena kita baru kalah dari Uzbekistan. Oh iya. Makanya Itu sangat nyebutnya 08. menyedihkan Wah, itu. iya. Benar. Tapi kalau Indonesia kalah di semifinal lawan Uzbekistan, bisa jadi gara-gara mereka mikir kalau toh menang bawa piala, nanti ngambilnya di bea Susah cukai di bea cukai ditahan. Ditahan. benar, belum lagi harus bayar mahal Iya. ya kan. Oke, lanjut, Susah. Dil. Ya lanjut. Jadi siapa sumbernya? Tapi Sumbernya nggak bisa saya sebutin. Oh ini. iya, Ya. iyalah. Jadi, intinya ini orang yang ada di sebelah sana, di Kertanegara sana gitu ya kan. Oh tinggalnya di Kertanegara. Nggak tinggal di sana juga, tapi maksudnya kan saya menyebutnya arahnya ke situ ya Oke, maksudnya. Kertanegara Dari- kediaman Pak Prabowo Iya. dan orang ini sehari-hari di sana. Nggak sehari-hari. Atau juga setidaknya sih. deket sama yang punya rumah lah. Oke. Ya, ada di lingkaran ring 1 sana lah ya, Iya, iya, gitu iya. ya. Gitu. Nah, sebenarnya ini prosesnya lama sih, mulai dari awal itu sebenarnya mulai ngobrolin soal siapa, nggak kabinet sih waktu itu, ngomongin koalisi. Oke. Jadi penjajakan lama nih mulai ngomongin koalisi, kira-kira siapa. Oh, aku waktu itu udah kebaca, oh ini akan kesini nih, akan kesini karena bahasa-bahasanya termasuk isu-isu yang lain. Nah, belakangan kan lagi udah selesai nih pilpresnya, ya kita mainkan dong. Siapa menteri-menterinya ya kan? Dan orang ini termasuk yang sering diajak diskusi oleh Pak Prabowo ya. Iya, salah satu yang juga berdiskusi, salah satu yang ngobrol gitulah kira-kira ya. Jadi betul, sebelumnya kan kita pernah di episode sebelumnya itu kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Jadi di timnya Prabowo Subianto itu sudah menyusun tim transisi yang Tim langsung 8. dipimpin oleh Pak Hasyim. Di situ ada nama Syafri Samsudin, di situ ada nama Pak Muzani, Sekjen Gerindra, ada Dasko, ada nama anak muda Angga. Ya. Kita baru mendengar saja, tetapi belum sampai ke nama. Nah, ini Nama-nama. maju. Kira-kira siapa aja nama yang muncul dari? Artinya kalau yang diperoleh oleh sumbernya Nilo. Niluh itu kan berarti dari kubunya Pak Prabowo lah ya. Artinya usulan-usulan dari kubunya Pak Iya, Prabowo. betul. Sebenarnya itu obrolanku begini ya. Aku coba memetakan kira-kira siapa nih yang akan menduduki kursi menteri, dan kan ini ada, makanya aku bagi jadi 3 klaster kan itu. Ada klaster partai politik, ada klaster Prabowo Subianto, ada klaster Joko Widodo. Oh, bukan Gibran ya? Bukan.
Udah. Ya kan Joko Widodo itu Gimana berarti ya? merepresentasikan Oh, mewakili. oke, Artinya sahamnya Enggak, maksudku kan Gibran selama itu ini tuh kursi menteri itu yang menentukan presiden dan wakil presiden. Iya, betul. Ah, ini presiden dan mantan presiden ya. ini kan bacaan Anda Ya, bacaan. tapi kan dari sana bahasa dari mereka dari sana itu kan adalah bahwa presiden ini ada seseorang yang tidak akan dilupakan oleh Prabowo Subianto Iya. yang pasti akan diajak berdiskusi soal kabinet. Diskusi loh ya. Bahkan Diskusi. di Dan halal bihalal PBU untuk kemarin kan disebutkan Iya. Pak Jokowi menyiapkan Iya. saya sebagai presiden. Pertanyaannya cuma diajak diskusi atau Nah, termasuk menentukan juga nantinya. oke. Tapi yang Oke, jelas tadi ada tiga ya, yang tiga sudah. klaster Ya. nih gitu kan, partai politik. Partai udah politik itu pasti nih. artinya koalisi Indonesia Maju lah setidaknya. Betul sekali. Sebelum kedatangan yang dua lain. partai baru. Iya, itu Nasdem dan nama-namanya PKB kan yang udah berkonsentrasi. nama-namanya kayaknya udah banyak terdengar dan maksudnya Oke. itu udah itu umum emang lah. udah di store ke Prabowo nama-nama itu. Nama-nama itu sudah dibicarakan Oke. secara informal. Sudah masuk lah, sudah Sudah masuk masuk, dalam radarnya Pak radar, Prabowo. oke. Dibicarakan secara informal gitu kan. Jadi kalau menteri-menteri udah pasti yang dari ketua-ketua umum partai itu udah ada nama-nama itu. Terus kemudian yang klasternya Pak Prabowo. Jadi ada kementerian-kementerian sebenarnya nama belum terlalu banyak yang muncul tapi yang pasti dipegang Oh, oleh baru di coupling itu adalah Iya. kementeriannya. Kementerian. Iya, Kiranya. betul. Oke, Jadi dari- triumvirat udah pasti. Oh, triumvirat itu berarti Menteri Dalam Negeri. Kemhan, Kemlu, dan Kemendagri. Oke. Itu udah pasti. Jadi Sudah bahasa pasti, yang muncul sudah adalah pasti. ini harus orang kita. Orang kita itu orangnya Prabowo maksudnya. Ya. Oh, menurut sumbernya Nilu. Menurut sumberku, kalau menurut sumberku yang dari sana, menurut sumberku dari yang lain itu Pak Jokowi juga akan masuk di situ tuh di triumvirat ya. ini. Ini kalau si Pak bahasanya- Tito ini kemungkinan Oh, jadi akan jadi Oh, Pak Tito, wah, sudah menyebut nama malah. sudah menyebut nama. Oh, kalau tadi enggak, kan baru kementeriannya, Kementerian jadi- Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Ini yang sudah ada kemungkinan nama. dipertahankan dari Pak Jokowi itu ada Pak Tito. Salah satu Salah atau satunya. Salah satunya di Oh, triumvirat oke. ya. Tapi kalau di triumvirat yang dari versi Iyalah, masa Prabowo mau dipertahankan? Kan udah jadi presiden. yang nggak gitu. Lah, iya. Iya, iya benar, Nah, benar, benar. siapa sih yang triumvirat yang kutanyakan juga siapa yang akan mengisi si kursinya Menhan yang Iya. gantiin Pak Prabowo. Nah, muncullah nama ini bahasanya adalah bahwa ya pasti orang yang kita percaya dan dekat dengan Pak Prabowo, which is itu adalah nama Syafri Samsudin. Samsudin. Oh, masuk dong berarti ya tadi ya. Kan tadi kita menyebut 2 minggu lalu kita ada tim transisi salah Iya, satunya. salah ada satunya Syafri Pak Syafri Samsudin. itu. Sosok ini kan orang yang dikenal punya kedekatan Tuh, luar biasa. Pak Prabowo dengan Pak sampai Prabowo. posting loh di Instagramnya 2 kali. Oh, ya? Posting foto dia dengan Pak Syafri Samsudin waktu masih muda. Wih, cakep juga ya ternyata. Ya cakep Syafri atau Prabowo? Dua-duanya. Oh, oke, oke, Gua iya, cakep ya ternyata. Bahkan posting 2 kali. Jadi itu ini Kode kan lah, kedekatan, kode. iya, kedekatannya dengan Syafri Samsudin. Dan posnya ya. sudah pasti Kementerian Pertahanan. Dipastikan di sana. Gitu. Sampai sejauh saya ngobrol gitu ya. Sejauh ini masih kandidatnya hanya satu yang dikeluarin yaitu namanya si Syafri Samsudin. Dan rasanya di luar kubu Pak Prabowo dalam konteks koalisi Indonesia Maju tidak ada lagi yang akan mengusulkan untuk ke Kementerian Pertahanan rasanya ya. Artinya mereka hampir bisa dipastikan Golkar, PAN itu ya setuju aja dengan nama Syafri ya mereka Samsudin, ya kan? ngambil yang lain sepertinya. Iya. Karena Pak Oke. Syafri juga kan pernah jadi Wamenhan, Iya. terus Iya. kemudian jadi sekjen di Kemenhan juga, Iya. kemudian sekarang kan jadi penasihat ahlinya Pak Prabowo kan, Sebagai Menhan ya. sebagai Menhan. Jadi rasanya itu Tapi poin yang sangat paling ini- penting adalah soal sudah dipercaya sejak lama itu Sejak penting lama, kan. benar. Ini soal bukan saja soal strategi pentingnya Kementerian Pertahanan, tetapi juga ada hal-hal lain. Ya. Hal lain yang kita tahu lah, misalnya anggaran alutsista. Ya. Betul. Ini kan juga harus orang kepercayaan. Nah, itu. Itu berarti Mendagri, Menhan, satunya. Menlu. Kalau Menlu Menlu ini belum udah. dikeluarin nih namanya ke saya nih. Oh. Dia belum dikasih tahu, belum masih dibilang Baru sampai masih. pilihannya Pak Prabowo maunya di 3 itu. Hanya 3 itu masa? Tunggu, masih ada lagi. Oh, oke. Jadi beberapa kementerian yang ini adalah Kementerian Keuangan itu juga disebut, tapi nggak ngasih nama, belum ngasih nama. Itu dari Gerindra juga. Apanya? Ya, Gerindra artinya ngapling juga maksudnya. jatahnya. Sebenarnya tuh Gerindra dan Prabowo tuh 2 hal yang berbeda gitu loh. Oke. Oh, sendiri-sendiri pada Jadi jatahnya. maksudnya adalah orang kepercayaannya Pak Prabowo yang dalam tanda kutip adalah orangnya Pak Prabowo itu tidak sama dengan orang partai Gerindra. Oh, beda oke. beda Beda faksi, nanti. beda faksi. Makanya aku bagi 3 klaster kan. Partai politik,
itulah partai-partai. Kemudian ada klasternya si Pak Prabowo sendiri, orang-orang Dan yang sumbermu benar-benar ini yang orangnya Prabowo, mewakili Iya. orangnya Prabowo. Partai Terus kemudian- politik Prabowo, dan Jokowi. Pak Jokowi. Jokowi. Gibran nggak dapat apa-apa dong. Ya itu Ah, kan dapat dari Pak bapaknya. Jokowi. Gimana sih? Aduh. Dia nggak usah diperdalam di situ, kayak semua orang tahu deh. Beda ya? Beda lah. Beda ya? Ya kan aku nanya. Ya kan Pak. Oke. Terus. Ini apa? Jadi ini kita bicara yang dari sisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Sudah Iya. ada triumvirat. Prabowo Subianto loh ya. Iya, Prabowo Subianto. Beda ya. Karena banyak Kan banyak nama Prabowo. Listio Sigit Prabowo, ya kan. Terus ada lagi Terus lagi yang Prabowo ya. banyak Prabowo, Andi Prabowo. Teman SMP saya. Sama-sama Prabowo. Artinya kita mau bilang bahwa Prabowo ini nama yang banyak, Iya. tapi yang kita mau fokus sekarang adalah Prabowo Subianto. yang akan menjadi presiden setelah tanggal 20 Oktober. Iya, dan sumber Nilo itu kan orang yang dekat dengan Prabowo kan. Iya. Bukan dekat dengan Partai Gerindra maksudnya. Atau dua-duanya? Sama aja. Sama aja ya? Jadi kan sebenarnya itu Pak Prabowo itu punya orang-orang kepercayaan di Partai Gerindra. Oke. Yang memang dia percaya tipikal yang biasanya dia ajak diskusi gitu lah. Which is meskipun itu kemudian keputusan tetap ada di tangan Pak Prabowo ya, tapi Oh, bukan di tangan Jokowi ya? Ini kan lagi ngomong Prabowo. Oh iya, Pak iya, iya. Prabowo. Tapi di internal Gerindra itu ada orang-orang yang dia masih ajak bicara. Enggak, aku cuma bingung. Itu Prabowo sendiri, Gerindra sendiri. Iya. Itu maksudnya jatah menterinya jangan-jangan sendiri-sendiri juga nanti, Ya Mas? jadi Jalurnya aja kali. jalurnya. Jadi meskipun dibilang misalnya nih Gerindra dapat kursinya nggak sebanyak Golkar karena Golkar lebih banyak pada Gerindra. Tapi kalau digabung dengan Doesn't Pak mean- Prabowo tetap iya, jadi banyak. Tetap jadi banyak. Oh, Tapi hebat Pak juga Prabowo ya. punya jalur yaitu jalur dirinya. Gitu. Lah iya, berarti kan sendiri-sendiri ya Mas. Jadi Gerindra jatah 5 misalnya. Prabowo 3 misalnya. Kan 8 jatuhnya. Tapi kan disebut Golkar beda. 5 kan seolah-olah partai sama-sama 5. oke. Ya, Itu loh maksudnya. itulah keuntungannya jadi ketua umum partai plus jadi presiden terpilih. Ya, ini kita Kali bicara ya. soal calon yang menang game. Ya. Jadi kita sudah move on nih. Hak prerogatif Hak presiden. prerogatif Hak presiden. prerogatif. Presiden kan ya? Presiden. Bukan mantan presiden ya? Bukan. Oke. Tetapi Niluh tadi tetap memberikan alokasi untuk Pak Jokowi yang Ada alokasi. setelah 20 Oktober 2024 akan menjadi mantan presiden. Nah, oke, tadi alokasinya selain triumvirat tadi dari Pak Prabowo Kementerian, ada lagi Kementerian Keuangan kemungkinan itu dari besar. jalur Pak Prabowo, Prabowo atau juga. dari jalur Prabowo juga. Oh, Pak Prabowo. Oke. Ini bahasanya ada orang yang dipercaya oleh Prabowo Subianto ya. Untuk ngurus keuangan. Ya, jadi yang aku sebutin ini adalah kementerian yang akan Pak Prabowo menaruh orangnya dalam tanda kutip, artinya orang yang dekat dengan dia dan dia percaya gitu ya. Ada nama? Kementerian Keuangan, nama belum ada tapi. Belum ada. Inisial. Belum ada. Sebut saja Mawar itu. Yang jelas akan adalah orangnya Prabowo. Oke. Dan kemungkinan besar, ini masih kemungkinan besar tidak lagi Bu Sri Mulyani. Oke. Kemungkinan besar tidak lagi? Bu Sri Mulyani. Tidak lagi Bu Sri Mulyani. Berarti maksudnya Bu Sri Mulyani bukan orang yang dipercaya sama Prabowo. Enggak begitu. Lah kan logikanya Nggak gitu toh. Iya kan logikanya Kemungkinan gitu. besar. Ini baru kemungkinan besar Oh, ya, iya. gitu. Terus kemudian Atau gini. Mungkin Bu Sri Mulyani salah satu menteri di era Jokowi yang tidak dipercaya oleh Pak Prabowo. Sama aja ya? Sama Oh, sama aja. aja. Ya, oke, lanjut. saya tidak bermaksud begitu ya. Iya. Tapi artinya bukan Bu Sri Mulyani. Ya, kemungkinan besar. Saya Iya, masih mengatakan kemungkinan besar. Itu menurut ya. sumbermu itu ya? Sumberku. Oke. Berikutnya adalah Kementerian Hukum dan HAM, Oke. Oh. Kemenkumham. Sekarang Pak Itu juga Yasona, Prabowo juga. Iya. artinya sudah di Coupling. Sudah di Di ya, coupling, ya. di coupling oleh Pak Prabowo. Berarti Menhan, Menlu, Mendagri, iya Mendagri, Menhan, Kumham, Menlu, Menkyu. Menkyu, Kumham, udah 5 sendiri tuh Prabowo. 5. Udah 5. Itu yang dari kubu Prabowo. Prabowo, itu belum dari Gerindra. Kalau Gerindra udah Kalau Gerindra mungkin akan ada di Menko 1 kalau nggak salah. Menko. bilangnya. Tapi bahasanya adalah udahlah nggak apa-apa, Menko akan dihandle sama partai yang lain, tapi yang strategis Departemen dipegang teknis. sama tapi yang strategis kayak tadi itu triumvirat, kemudian keuangan, terus kemudian Kemenkumham. Itu Yang kan- Kemenkumham itu benar kabarnya mau dipisah itu. Sejauh ini informasi dari sana, iya. Dipisah gimana maksudnya? Jadi akan jadi 2 kementerian berbeda, hukum dan HAM sendiri.
Kementerian Hukum sendiri, Kementerian Nah, HAM sendiri. Yang dipastikan adalah HAM-nya itu akan sendiri. Apakah hukum akan digabung sama kementerian apa? Dan kita belum tahu. Oke. Tapi yang Ini jelas bagus nih. HAM-nya yang Justru akan di era sendiri. Pak Prabowo Ada Kementerian khusus HAM. Iya. Jadi kalau aku nanya ke teman yang ada di Kemenpan RB yang mengurusi dia anak Temennya bagian- banyak ini jurnalis bener. Temennya di Kementerian RB. Padahal menterinya temannya dia nih. Kabarnya Iya, oke. kata dia bahwa Kemenkumham itu memang layak dipisah karena itu dua aturan yang berbeda, hukum dan HAM. Itu dua aturan berbeda katanya. Jadi itu mungkin masih oke lah kalau misalnya itu dipisah. Dan dari kubunya Pak Prabowo sejauh ini sudah ada bayangan bahwa itu akan itu akan dipisah. Betul. Jadi itu sih. Tapi Gini, nomenklaturnya di Undang-Undang Kementerian Gini, satu kan? setauku di Kementerian di Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang 39 2008 itu selain struktur organisasi juga dibatasi jumlah maksimal 34. kementerian 34. Betul. Kalau kita lihat sekarang di eranya Pak Jokowi kan ada 30 menteri kementerian teknis dan ada 4 Kemenko. kementerian koordinator ya istilahnya. Nah, jadi total itu kan berarti 34 menteri. Kalau Wamen tuh ya kita sebutnya apa ya? Wamen itu kayak Ya, itu semacam satu anu aja lah. Itu kan satu lembaga hitungannya kan. buy one get one free lah kira-kira kalau lah. Jadi kalau dapat ini buat bagi-bagi jatah. Enggak begini. Kenapa kita membahas ini? Kan yang lagi menarik sekarang kalau kita bicara soal koalisi Indonesia Maju ya sudah kebayang lah pembagiannya. Tapi kan hari-hari ini kan Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa saya akan merangkul semua. Kemungkinan besar Nasdem akan masuk, PKB akan masuk. Sejauh ini ya. Dan Katanya belum masuk dua-duanya. sudah masuk ya, Udah sudah. fix. Berarti kan akan ada tambahan, pasti Kuota. akan Kabarnya mengurangi. Nasdem minta 2 tuh. 2. Kabarnya ya. Nasdem 2. PKB misalnya minta 2 juga. Belum PKS. Kalau PKS gimana gitu? Nah, PKS. Takim ini kan temennya PKS. Ya, dan ada kemungkinan PKS juga akan masuk. Masuk. Kalau diajak. Situasi dalamnya gimana? Kabarnya sih ini ya. Kalau informasi Ya, aja ya, nih nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Katanya tidak ada tawaran apapun dari pihak Indonesia Maju. Ke Bukan, PKS. ini kan ibu kita tidak bicara Indonesia Maju, kita bicara Prabowo. Iya, koalisi dari Prabowo ini tidak menawarkan apapun. Tidak menawarkan tuh dalam arti memang Pak Prabowo dan koalisi Indonesia Maju itu tidak ingin PKS masuk sehingga tidak menawarkan apa-apa. Bahasa aku bertanya begini. Kalau PKS gimana? Bahasa dia Ya ini sumber kamu Sumber. yang dekat Prabowo itu. Sumber A1 yang dekat Prabowo, Ya. yang apa mantan pejabat lah. Ya. mantan pejabat yang dia ya? Kan banyak mantan pejabat. Siapa ya? Oke. Iya. Intinya adalah kan kita tidak menawarkan apapun. Gitu bahasanya. Jadi ya Gabung-gabung dimaknai aja sendiri, gitu. Jadi tidak Tapi kan naif ya, nggak mungkin ya. Sekelas PKS katakanlah dia deklarasi maju terus kemudian nggak menawarkan apapun kan rada-rada lucu juga. Pasti ada sesuatu. Pilihannya adalah dia bergabung ke dalam pemerintahan kemudian mendapatkan kompensasi. Apakah itu di kementerian atau di lembaga setingkat menteri Badan. atau di BUMN gitu. Karena kan nggak mungkin kan hitung-hitungannya. Kalau sebuah partai politik bergabung kemudian Nggak ada kompensasi apapun. Iya kan, itu nggak mungkin lah. itu sebenarnya bahasanya adalah kita tidak menawarkan kok. Menawarkan untuk bergabung. Tapi Saya- tidak sampai diskusi bahwa oke cukup di dua partai ini. bahasanya sih begitu ya. Toh ini juga udah cukup gitu. Oh dengan masuknya PKB Ya. dan Nasdem sudah cukup. P3 nggak dihitung. Nggak ada ya disebutkan namanya. Oh karena masih belum Tapi pasti mungkin punya. belum Oh, Ya, pasti karena nasibnya kan masih belum jelas. Oke. Ya lolos ke Senayan atau enggak kan Prabowo butuh menambah kekuatan untuk kepentingan Tapi di kalau dari parlemen. internal sendiri gimana gitu? Dari internalnya Kalau PKS, gitu? PKS sendiri posisinya. itu kalau kabarnya sih hari ini kalau apa yang saya dengar informasi saya dengar sih 50-50 katanya. Jadi antara yang kubu yang ingin bergabung ke pemerintahan dan kubu yang masih tetap memilih berada di luar pemerintahan. Makanya kan di antara semua partai PKS masih kencang bicara soal angket kan. Angket masih relevan ya? Ya nggak tahu, tapi katanya kan itu salah satu keputusan apa majelis syuronya PKS kan itu melanjutkan apa hak angket kalau saya nggak salah. Katanya udah tukar guling sama MD3 kan? Untuk posisi Untuk Iya, angket tadi. Oh kalau ini MD3 berarti ngamanin posisi PD Perjuangan sebagai ketua DPR. Artinya Puan dipastikan akan Jadi kecuali kalau ketua lagi. diganti orangnya oleh PD PDI. Perjuangan ya. Oh.
Kalau selain nama-nama kabinet masih ada lagi atau ada nggak pembicaraan soal bagaimana posisi Komposisi menteri-menteri untuk partai-partai lain gimana itu dulu? Katanya kalau Golkar kan udah dijanjiin tuh berapa pos, misalnya Oh, sama ini juga Demokrat akan berapa akan pos. ini, kementerian yang berkaitan dengan ekonomi ya, kayak apa namanya? perdagangan? BUMN. Oh, BUMN. Perdagangan kemudian bahasanya kemungkinan besar masih Zulhas. Zulhas, Pegang. oke. Amran Sulaiman masih. Kementan. Pertanian. Amran mewakili siapa ya? Profesional? Profesional non partai? Ya profesional sih dia, tapi Non partai? Dia kan dekat sama Jokowi. dia kan dekat. Oh, berarti itu masuk ke Pak Jokowi. JA aja masih tuh Jaksa Agung Masih lanjut. masih lanjut. Jaksa Agung yang sekarang? Ya. Dan itu punya siapa? Dia orangnya Jokowi juga. Jokowi. Oh, berarti masuk dari sana. Klasternya Pak Jokowi. Tapi kita belum tahu ya, nama-nama yang dari Pak Jokowi, dari partai politik, termasuk dari Pak Prabowo itu sinkronisasinya gimana? Kan bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh 3 pihak. Ya. Jadi Iya, itu dia pos Prabowo, masing-masing Jokowi. sudah Jokowi. masing-masing punya. Itu nggak sampai ke sana ya Belum kira-kira? sampai di sana ya, karena ya, sekali lagi itu kan masih bahasan informal ya. Kalau saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Yusril Iza Mahendra, itu juga bahasanya secara informal memang udah mereka bahas. Soal Kabinet menteri-menteri, ini dan menteri-menteri ini gitu kan, tapi masih informal gitu, kayak ya udah lu nanti jadi ini deh gitu kan, tapi belum apa sih namanya, belum diresmikan gitu kemana, belum ada duduk bersama untuk Aku kemudian kembali ke yang tadi tuh, kayak triumvirat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenq, terus HAM dipisah. Itu menurut sumbermu itu sudah pernah didiskusikan nggak dengan partai, Partai-partai minimal di lain. koalisi Indonesia Maju lah gitu? Atau baru di internalnya Iya, Prabowo? baru di internalnya Pak Prabowo menginginkan posisi itu diisi oleh orang-orang kepercayaan. Jadi Prabowo itu pingin 5 pos ya, 5 pos Iya. itu adalah orang yang dia percaya. Bahasanya ya harusnya itu dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Karena kan itu pos yang strategis dan ini ya. Karena kalau triumvirat itu kan kalau misalnya presiden Ada nggak bisa apa-apa. pas semua, mereka bertiga kan. Ya, Kemenhan, Menhan, Menlu, Mendagri. Menlu, Iya, 3. Menq. Bukan, Menq kan Iya, bagian Menq lain. lain. Kalau yang triumvirat cuma 3. Enggak, tadi yang Oh, dipimpin kalau sama yang jatah Prabowo, publik. iya. Iya, Sama BUMN. Enggak, Kumham. Kumham. Kumham, BUMN nggak masuk? BUMN kabarnya masih dipegang Erik ya, tapi itu masih didiskusikan karena kan ada informasi dari sumber yang lain yang di luar dari narasumber saya Banyak satu ini. Banyak banget ini sumbernya nih. Lewat masih sini, Mas. terjadi tarik menarik. Ngomong-ngomong antara Nilu Pak itu Jokowi. tayang seminggu berapa kali ya kok? Banyak Satu sekali. kali. Oh, sekali. Sekali Satu aja sumbernya kali. banyak. Iya, iya, iya. Tapi kan kita harus ketemu setiap hari ya, Oh, Bang. iya, iya, Supaya gimana? Karena kita perlu untuk benang merahnya ketemu nggak nih? Oke, oke. Gitu. Jangan sampai kita percaya pada satu sumber, Iya, iya, iya. nggak taunya ini ya hanya klaim pribadi gitu. Tapi kita perlu, kalau aku sih perlu untuk Ya, aku oke. ngobrol sama Terus orang di menurut luar itu. sumbermu yang lain itu gimana? Ini masih tarik menarik nih antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo soal apa namanya, posisi-posisi yang kayak apa namanya itu, Kemendagri, BUMN, ESDM. Kalau SDM kan kita dengar sudah jatahnya Golkar. Iya. Kebetulan ketemu kepentingannya. Artinya sosok yang bukan didorong, yang memang dia Pengen. ber-KTP Golkar dan dia berkeinginan itu juga secara profil itu juga disukai oleh Prabowo. Dan background-nya memang di energi. bidang Siapa energi. sih namanya? Kita sebut saja Maman Abdurrahman. Ya, inisial. Inisial ya? Oh, inisial. Itu bukan inisial, itu nama lengkap. Sial dong, Bos. Untung bukan live. Coba kalau live bubar. Ya, itu Maman Abdurrahman itu sudah sampai komunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi Sudah dipanggil ya. bukan dipanggil Tapi sih, kita setelah nggak ketemu. sama sekali mendorong nama orang loh. Dikiranya kita mempromoin ini cuma dengar cerita. Ya, kita kan rasan-rasan aja, Rasan-rasan ngerupi aja. aja. Dan kebetulan si Maman Abdurrahman ini mengatakan, Pak, kalau saya memang harus diminta membantu kabinet Bapak, saya memilih di pos Saya SDM. mau Saya asal. mau asal SDM. Karena saya Kapasitasnya sekolah di itu, situ. saya di DPR selama ini di Komisi 7, sehingga saya tahu A sampai Z soal tata Energi. kelola energi.
sumber daya mineral di Indonesia. Nah, Oke. dan itu kabarnya Ketum Golkar Oke. ya ibaratnya memberikan gestur yang benar, udah diajak ngomong Pak Prabowo, kira-kira gitulah. Gitu, SDM. Nah kalau sumber real gimana? Itu tadi kalau sumberku masih dibilang masih didiskusikan dengan Pak Jokowi. Nah, Untuk yang kalau SDM. misalnya ternyata sudah yang SDM tadi gitu. Tapi yang jelas yang dari sumberku bahwa yang diinginkan agar dipegang oleh orangnya Pak Prabowo ya tadi yang aku sebutin tadi itu. Kalau yang diinginkan oleh Jokowi? Diinginkan oleh Jokowi, Pak Pratik kan? Pratikno, Bahlil juga kan. Oh, Bahlil itu masuk ya? Masuk ke Pak Jokowi juga. Oke. Bahkan ada nama Emil Dardak juga tuh Emang datang? dari Golkar. Oh, bukan dari Jokowi dong, itu dari Enggak, Golkar. dari Golkar katanya bisa Emil Dardak tuh. Karena Menteri kemarin apa ya? Emil Dardak juga pegang peranan penting kan. Jadi jubirnya Pak Wapres. Si apa? Gibran. Kita tuh kemarin nggak bisa wawancara selain wawancara Emil loh kalau bicara Wapres. Nggak ada yang mau. Oh, selama Iya kemarin waktu kontestasi, selama itu proses. kontestasi. Jadi memang dia di Kemudian kamu menyimpulkan bahwa itu dekat. Berarti kan datangnya bukan enggak dari sih, kubu. bukan menyimpulkan dekat, kata sumberku bahwa Emil Dardak tuh bisa masuk sebagai salah satu calon menteri karena kemarin dia punya kedekatan dengan si Gibran. Kalau Ara? Kemarin itu nama Ara juga dari sumberku tidak menyebut nama Ara ya. Oh. Belum nyampe aku nanyanya sampai ke Ara gitu kan, nanyanya pelan-pelan ya. Nanti kalau terlalu nyecer nanyanya Nah, sekalian ada daftarnya kan sih buka aja. Kalau kita satu-satu, kalau ada daftarnya dibuka, nanti ditampilin gitu. Tapi narasumberku yang lain bilang bahwa nama Ara itu dia bilangnya kita catat deh, nah Ara pasti jadi menteri, gitulah bahasanya. Tapi nggak tahu menteri apa. Gitu. Bisa jadi. Karena dia orangnya Jokowi dan dia juga sangat dekat dengan Prabowo. Gitu. Jadi ada dua kedekatan yang sama. Sebenarnya kalau dibagi 4 plus 2, 6. Kan 4 kalau Indonesia Maju kan ada Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PBB. Gelora. Oh, itu kan yang non parlemen. Yang non parlemen belakangan lah, wamen lah jatahnya. Ini kita ngomong yang parlemen. Wamen 1, Wamen 2, Wamen 3 Iya, wamen gitu ya. 3. Gerindra. Kalau wamen kan nggak termasuk yang jumlah maksimum 34. Kan tetap satu kementerian. Hanya Yang menterinya dihitung aja. kementerian. Iya, Nah, baru kementeriannya berikutnya aja. variasinya. Jadi wamen kayak kita pengurus OSIS, wakilnya banyak juga nggak Iya, apa-apa iya, gitu ya. benar-benar. Kan Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Ah. Oke. Gitu. Itu yang udah ada. Terus Naskah akademik yang sudah disiapkan oleh kubu Prabowo Subianto kaitannya dengan penyusunan kabinet. nah itu kabarnya sudah ada. Nah, menurutku sih itu bagus ya. Artinya memulai dengan melibatkan. Iya. Karena artinya gini, paling tidak bisa dibaca bahwa ada keseriusan ingin mewujudkan target-target pemerintahan. Nah, kalau kamu dengar naskah akademik terkait soal pemerintahan dan komposisi kabinet itu seperti apa? Ya, ini sumberku di pemerintahan bilang yang membidangi juga soal itu ya. Bilangnya bahwa sejauh ini pihak dari Pak Prabowo itu sudah berdiskusi. Jadi belum secara formal nih duduk dirapatkan dan sebagainya enggak, tapi sudah berdiskusi antara divisi dengan timnya Pak Prabowo lah. Menyampaikan bahwa mereka mau bikin begini, naskah akademiknya udah ada. Nah, naskah akademiknya itu sudah detail belum? Kira-kira komposisi jumlah. Kalau kalau undang-undang dan di pemerintahan Jokowi kan Undang-Undang 39 2008 soal Kementerian Negara itu kan 34 kementerian dan maksimal. 4 Kemenko. Kemenko. Nah, 30 kementerian dan 4. Jadi total itu 34. Kalau yang dari sumberku itu bahwa yang sejauh ini dibawa oleh tim Pak Prabowo kepada pemerintah itu adalah 42 kementerian. 42. Jadi rencananya akan menambah 2 Kemenko. Berarti ini kan harus mengubah undang-undang. Iya, betul. Ada perubahan Undang-Undang 39 2008. Betul. Nah, akan dilakukan kapan? Kalau ini dilakukan setelah 20 Oktober, nggak cukup waktu. Kan biasanya maksimal itu kan 3 hari kan setelah dilantik, kemudian mulai ada penyusunan, hiruk pikuk. Kalau dulu zaman Pak SBY kan dipanggil satu-satu ke Cikeas, kemudian dipertontonkan ke publik, ya kan. Kemudian sudah sampai tiba waktunya baru diumumkan ke media, besok ada pelantikan kabinet, gitu kan. Nah, kalau memang jadi 34 jadi 42, Harus kan merevisi berarti undang-undang. sekarang berarti. Makanya lagi kabarnya nih
intens nih, maksudnya obrolan-obrolan, pertemuan-pertemuan informal Ke partai-partai. antara tim. Jadi Pak Prabowo itu ternyata punya tim sendiri. Yang saya nggak tahu apakah tim itu ada dari partai-partai. Yang jelas bahasanya adalah bahwa ini tuh timnya Pak Prabowo, punya tim sendiri yang melakukan kajian soal kenapa dibutuhkan 42 kementerian. Gitu. Lakukan kajian itu, mereka sudah bikin naskah akademik. Nah, timnya inilah yang kemudian berdiskusi dengan pemerintah. Ini kan yang mengurusi Pan-RB ya. Nah, untuk ngobrolin kira-kira bagaimana, karena analisa kalau misalnya mau menambah kementerian, sebagai analisisnya tuh ada di Pan-RB, apakah ini dibutuhkan atau tidak, Efektivitas, terus dan sebagainya. jumlah, sinkronisasi antar departemen. Nah itu sejauh sampai dengan kita bicara hari ini, informasi yang saya dapatkan tuh dia masih Yang diskusi diskusi. informal. Artinya gini, kalau ingin dengan 42 kementerian yang dipropos itu kan harus dikerjakan oleh komposisi DPR sekarang. Iya, Ya kan? betul. Yang kita tahu dominasinya ada di PD Perjuangan. Itu mungkin yang selama ini kita mendengar bahwa PD Perjuangan masih sangat dinanti atau sangat diharapkan oleh Pak Prabowo untuk Komunikasi. yang kemudian meningkat bergabung. Ya meskipun sinyalnya sejauh ini Iya. belum ada tanggapan. Tapi kamu dengar apa? Apakah jangan-jangan nih di belakang layar sudah ada pertemuan, minimal utusan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Ya kan udah lama tuh isu Prabowo mau ketemu sama Bu Mega Iya. kan, tapi kan belum jadi-jadi juga. Iya, Tapi jangan-jangan di luar itu utusannya udah saling ketemu. bisa jadi. Kabarnya begitu ya. Oh. Ini informasi dari dua pihak nih. Iya, iya, iya. Jadi nggak cuma satu pihak nih. Kabarnya memang ada pertemuan-pertemuan gitu. Sudah dalam kurun waktu seminggu 2 minggu terakhir ini. Sudah ada ya dalam sebulan terakhir ini ya. Oh, Oke. Dari sebelum Idul Fitri itu kabarnya. Pertemuan sudah terjadi, baik itu dari kubu Mbak Puan, kemudian sebagainya dengan Pak Prabowo Subianto. Betul. Puan ketemu Prabowo. Entah itu Puannya atau tidak, tapi kubu Puan oke. gitu ya Oke. bahasanya. Yang udah ketemu sama Pak Prabowo, kemudian juga utusannya Bu Mega, kabarnya. Utusannya Bu Mega. Kabarnya ya. Oke. Ini kemajuan loh. Kita harus mengonfirmasi Nah, lagi yang penting kan ini. dari sumbermu, bukan dari Gustakim gitu loh. Kalau dari Gustakim ngapain? Kalau saya sumbernya sumber air, Mas. Ya, oke. Sudah ada Tapi utusannya. apakah sudah deal-dealannya bagaimana itu belum tahu tuh. Artinya tapi intinya utusannya Bu Mega udah ketemu Prabowo gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal itu di DPR misalnya, kan sepertinya hak angket itu nggak jalan lagi ya, karena kan sudah Golkar aja sudah keluar tuh bahasanya bahwa Nggak ngubah-ngubah. tidak akan mengubah MD3, ya kan? Ya, artinya Tukar kalau guling tidak katanya akan tuh. mengubah MD3 itu berarti menguntungkan bagi PD Perjuangan. PDI Perjuangan tidak jalankan hak angket, kan deal tuh. Oh. Kan Sampai hak angket sejauh sampai ini. sekarang belum sampai ada tuh. sekarang. Sampai Maksudnya sekarang, ya kan? itu hasil pertemuan antara kubu Puan sama Prabowo maksudnya. Nah, belum tahu Belum apakah itu hasil terkonfirmasi. dari pertemuan dari Tapi itu atau Nilu tidak. menganalogikan kalau statement dari Golkar mengatakan tidak akan lagi ngotak-ngatik MD3, kira-kira bicaranya adalah bagi PD Perjuangan posisi ketua DPR sudah aman. Iya, dan itu terjadi. Karena sebagai partai kursi terbanyak. Ya, ya kan? statement Golkar itu dikeluarkan setelah kubu Puan ketemu sama Prabowo gitu. Oh, iya. Terpisah. Jadi ada kubu Puan sendiri dengan Prabowo, ada kubu Bu Mega dengan Prabowo gitu kan? Betul. Jadi Siapa itu? sendiri-sendiri ya. Utusannya siapa ya kira-kira? Nah, itu saya belum tahu siapa putusannya itu ya. Kalau sendiri-sendiri ya, oh, ibunya sendiri, anaknya sendiri. Iya mungkin. Mungkin. Atau kayak divisi lah gitu loh. Sama-sama satu PT tapi ada bagian. Tapi mungkin nggak Mas itu dalam sisa waktu yang ada kita mengubah merevisi undang-undang Itu yang kementerian. Sisa tadi 6 gua bilang. bulan ini kan. 6 bulan. Lah, iya. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin tapi dikerjakan oleh komposisi Mungkin DPR kalau 2019. PDIP oke kan gitu kan. Oh iya. Mungkin masih mentok di situ kali ya. Menjadi Mungkin 42. belum ketemu deal Seserius apa ya 42 kementerian itu di naskah akademik yang diusulkan oleh kubu Pak Prabowo? Setiap kementerian yang ditambah itu kan kabarnya Kemenko akan jadi 6. Sekarang kan 4 tuh. Katanya dia 4 itu direktorat jenderalnya. Kemenko. Oh, Kemenko. Kemenkonya Oh, Kemenko kan jadi sekarang 6. 4 ya. Iya. 4. Nah, Jadi mereka 6. mau nambah 2. Apa? Kemenkonya Nah, belum dikasih tahu Kemenko sama- makan gratis. Kemenko apa 2 ini tapi ada. Apa belum tahu? Belum dikasih Kan tahu kalau apa saja. kayak sekarang kita pakai ya. Sekarang Kemenko Perekonomian, Terserah. Kesra,
bukan Kesra, apa namanya? Kesra PMK. zaman dulu, PMK. Itu kan pasti sudah masuk semua tuh. Soal-soal yang isu pembangunan manusia dan sebagainya akan masuk ke sini. Polhukam. Polhukam, politik keamanan, Panglima TNI dan sebagainya akan masuk sini. Terus satu lagi? Satu lagi apa sih? Maritim, Maritim. Menko Marves membawa SDM. Nah ini 2 ini belum tahu nih apa, tapi katanya mau jadi 6. Tadi yang ngasih tahu stafnya Pak Luhut. Kebetulan nonton juga lanturan. 6 itu Kemenko-nya. Kemenko 6. Kementeriannya Nggak, artinya nambah dari juga. 4 ini apa yang kira-kira kosong kalau Nggak, harus nambah 2 itu maksudnya keseluruhan totally Jadi atau nambah Kemenko 2? Nambah jadi kan Kemenko. begini, sekarang ini kan ada 34 kementerian nih. Ya, 30 kementerian Mereka- dan 4 Kemenko. Iya. ya 34 Iya, total. 34 total. Mereka mau jadiin 42, berarti nambah lagi berapa? 8 8. kan? 2-nya itu adalah Kemenko. Oh, 2 di Kemenko, Kemenkonya menjadi 6. 6 berarti. Terus Sisanya sisanya di 6 kementerian. di- 6 tambahan kementerian. Jadi Salah 40. satunya kementerian makan siang gratis itu. akan ada kementerian makan siang gratis. siang Iya, untuk menanggulangi makan siang gratis itu. Oh. Oke. Gitu. Siapa menterinya kalau makan siang gratis? Nah, ini belum tahu nih saya. 42. Cukup lah kalau 42 Mas plus wamen-wamen gitu untuk nampung. Enggak, wamen enggak masuk. Yang dihitung cuma menterinya aja, pos menterinya. Kementerian diisi oleh Ya semakin banyak pos menterinya kan pos wamennya kan makin banyak gitu loh maksudku. Tapi tahu juga kan bahwa di internalnya Pak Prabowo Koalisi Indonesia artinya Maju. nggak hanya Indonesia Maju gitu, khusus lebih spesifik lagi Demokrat. Pak Prabowo, Gerindra. dan Pak Prabowo sendiri kan ternyata nggak semudah yang kita bayangkan, dalam arti akur-akur aja, ada beberapa faksi juga kan. Ya spesifik soal vaksin itu belum tahu ya, tapi kan memang di dalam situ kan dari dulu ya bahwa memang ada. Hal ini diomongin nggak sih? Nggak apa-apa, boleh. Nggak, memang ada apa? Ya itu kan kita udah tahu, makanya aku konfirmasi. Wajar saja, tidak melulu harus saling bermusuhan dalam arti jegal menjegal, tapi lebih kepada perbedaan Kompetisi. Oh perspektif, iya, kalau perbedaan pandangan, perspektif dan itu kan mengerucut sampai ke ujungnya kan siapa yang berhak menempatkan di situ. Katakanlah paling banyak lah kubu Gerindra, tapi kan faksinya juga banyak. Nah, pasti kamu juga dengar kan itu. Yang aku dengar sih ada. spesifiknya siapa dengan siapa Ya, aku ya, belum ya. dengar ya. Tapi kalau ada faksi di dalam tubuh Gerindra kan memang ada. Bahkan di lingkaran elit kan, di lingkaran elit lah faksi itu kan. Tapi ya sekali lagi semuanya kembali kepada Pak Prabowo dan Pak Hashim kali Nah, ya. itu bedanya. Itu bedanya di kultur di Gerindra itu memang kepemimpinan Pak Prabowo sangat kuat dan Iya. modelnya, mekanismenya pokoknya ketua umum sangat menentukan. Betul. Jadi kalau ada diskusi-diskusi perbedaan itu ya bagian dari dinamika aja. Karena ujungnya tetap Prabowo yang menentukan kan Iya. gitu. Di internal antara ini mau jadi menteri, itu juga mau jadi menteri aja bisa like and dislike kan. Saya nggak suka dia dan sebagainya, itu juga terjadi di dalam gitu kan. Nggak mau dia, Selalu harus ada dia. orang-orang di belakang tokoh penting ya yang punya kepentingan. Iya. Ya. Betul. Hanya aku membayangkan kan begini, ketika Pak Prabowo di halal bihalal PBNU kan terang benderang menyebut bahwa saya ini disiapkan, Iya. Pak Jokowi sudah menyiapkan saya ini disiapkan khusus untuk itu. Kalau tadi Niluh mengatakan memang sudah ada faksi, menurut sumber Niluh kan begitu kan, Iya. sudah ada kelompok yang bersumber dari Pak Prabowo, ada yang dari partai politik, dan ada yang dari Pak Jokowi, Iya. gitu. Karena Pak Jokowi ini kita sebut tidak mengambil jatahnya partai pengusung lah, Betul. ya kan. Nah ini kan sebetulnya yang selama ini disampaikan, termasuk kita juga beberapa kali mengatakan bahwa sampai kapan ya Pak Prabowo tegak lurus, Ke gitu. Jokowi. Ya kemudian muncullah pembagian bahwa ya sampai dengan sebelum 20 Oktober 2024 presidennya adalah Joko Widodo. Tapi setelah itu presidennya adalah Prabowo Subianto. Iya. Tapi kalau makin ke sini kan Pak Jokowi, meskipun ada di periode kepresidenannya Pak Jokowi ya, Pak Prabowo tidak sedikit pun tuh menunjukkan minimal, paling nggak gini lah, menuansakan bahwa sayalah presidennya gitu. Padahal kan publik gampang itu membaca. Aku juga menanyakan ya, maksudnya berkali-kali sejak quick count, Ya. sejak quick count itu saya ngobrol ngobrol biasa aja sebagai teman gitu.
banyak nih yang bilang Pak Jokowi akan ditinggalin Pak Jokowi. Bahasa secara konsisten Iya. sampai dengan obrolan terakhir adalah bahwa mereka bahasanya begini. Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan kita tinggalkan. Itu saya juga dapat itu dari orang-orang Gerindra ya. Iya. Kalimatnya adalah jasa Pak Jokowi bagi Pak Prabowo itu cukup besar. Besar sekali bahasanya bahwa gini. Pak Prabowo itu nggak akan Meninggalkan Pak Jokowi. Saya bilang di ini loh ini akan jadi pembuktian loh nanti orang akan bilang antara ya bener kan Pak Prabowo begitu atau wah ternyata nggak begitu ya. Bilang, Tapi iya kan- buktikan aja tapi nggak akan. Ya kan yang disebutkan tidak akan Nggak meninggalkan Pak meninggalkan Jokowi. kan, nggak meninggalkan toh. Pak Tapi Jokowi, kan kalau- boleh nggak mendengarkan, boleh nggak menuruti apa yang disampaikan kan ya beda kan. Itu maksudnya Katanya sih artinya, sejauh ini ya. Pak Jokowi masih menjadi orang yang penting Mentor. diajak berdiskusi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tapi kan problemnya wakilnya Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, Gibran. Itulah. Gibran anaknya siapa ya? Oh iya. Berarti kita mengasumsikan bahwa kalau itu disebut nama Pak Jokowi, otomatis masuk ke dalamnya adalah Gibran. Nggak mau Jokowi jadi batuk ini. Dia aja batuk-batuk juga di sana ya dia Iya, ngomongin benar. gitu. Nggak hanya saya ingin melihat bahwa ini kan sebenarnya masih jauh ya. Iya. Sejujur-jujurnya masih 6 jauh. bulan. Masih 6 Enggak bulanan. lumayan. Ya kan, dan bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang akan memunculkan minimal menarasikan untuk mendorong ada beberapa nama. Karena ini soal siapa yang memimpin kementerian loh, dan kita Iya. tahu kan ini posisinya sangat strategis gitu. Nah, kan kalau saya melihat tentu ini akan terus. Tiba-tiba 1 bulan sebelum Oktober PD Perjuangan oke. Masuk koalisi. Iya. Misalnya, PDI Perjuangan Mei kayaknya Oke. akan ngomong setelah Rakernas. Oh iya. Itu gimana kecenderungannya? Itu obrolan dari orang PDIP bahwa sejauh ini yang dibawa ke ya omongan maksudnya nggak dominan ya dominan lah ya bahwa ya Ada udah di koalisi aja di luar pemerintahan. Itu yang didorong ke Bu Mega. Tapi nanti akan diputuskan di Rakernas. Oh, tapi sejauh ini mayoritas mengusulkan ada di luar Pemerintahan. pemerintahan. Tapi kan di dalam PDIP itu juga ada 2 faksi juga kan, gitu. Yang kemudian punya pandangan yang berbeda. Tapi kan tetap PDI Perjuangan juga kulturnya juga apa kata Bu Mega. Bu Mega, betul. Belum ada satupun faksi yang bisa menandingi keputusan Bu Mega. Tapi ngomong-ngomong bukan calon. Sumbermu itu termasuk calon menteri nggak? Loh, Enggak. enggak ya? Enggak. Enggak deh kayaknya. Enggak. Dari obrolanmu ada? Enggak. Enggak ya? Enggak. Pasti enggak ya? Enggak deh. Nggak pantas juga lah ya. Hah? Nggak pantas juga. Kenapa nggak pantas, Mas? Ya maksudnya dia kan orang yang Enggak dipercaya lah. Pak Prabowo. Di belakang layar aja tempat udah. diskusi, memberikan masukan, bisa juga memfasilitasi dengan para pihak. Tapi kemudian dia mencalonkan diri kan jadi nggak elegan aja. Atau mengusulkan atau berkeinginan lah. Tapi menyampaikan. kulturnya di sana kan diusuli nama-nama, toh yang menentukan tetap Pak Prabowo juga kan. Siapa yang akan dijadiin? Ya ujungnya, Ujung-ujungnya. dari sisinya Pak Prabowo. Tapi kan kalau melihat bahwa mereka menuansakan sangat menghormati jasanya Pak Jokowi, memposisikan Pak Jokowi sebagai orang yang sangat berjasa, kan hampir tidak mungkin menolak apa yang diusulkan oleh Pak Jokowi nanti dalam konsep kabinet ya. Kayak akan mencari titik keseimbangan yaitu sama-sama nyaman. Ini kan relatif, sesama nyaman susah. Pak Jokowi nyaman, Pak Prabowo Kamu nyaman. sebagai wartawan yang banyak belusukan dan sebagainya ke kelompok-kelompok partai politik, percaya ini bisa selesai dengan Kenyamanan. saling understanding gitu. Oke. Jadi ini based on yang dulu ya 2019 ya. Ini nggak tahu apakah kulturnya masih seperti itu atau ini ngomongin antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Ketika menentukan menteri dari Gerindra waktu itu 2019. Itu kan ada nama-nama yang dibawa ke Pak Jokowi kan 2019 itu nama-nama menteri yang diminta. Jadi nanti gantian ya. 2019 Prabowo yang bawa nama-nama menteri, 2024 Jokowi yang bawa nama-nama menteri. Beda dong, beda. Beda. Beda konteksnya. Kalau beda. memperhatikan dari awal bahwa kubu Pak Prabowo dan Gerindra itu sangat menempatkan Pak Jokowi dalam posisi yang sangat terhormat, strategis, tidak.
posisinya sama. Setara. Posisinya iya, setara. Itu yang aku bilang, ini yang dikhawatirkan kalau ketemu ini kepentingannya. Ada satu pos kementerian yang Sama-sama pengen. sama-sama diinginkan oleh Pak Jokowi, Iya. oleh salah satu partai politik pengusung, dan Oleh oleh Prabowo. Pak Prabowo. Ini kan nggak bisa, siapa yang ngambil keputusan? Betul. Kalau waktu itu, dominan personnya kan jelas Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kalau hari ini, dengan posisi situasi tadi penjelasanmu itu kan sulit. Ya kan presidennya Prabowo. Kan presidennya Pak Prabowo. Dan Tapi kan tetap harus menenangkan hati Pak Jokowi. Mas, di mana-mana Ya. untuk yang menentukan menteri itu adalah prerogatif presiden, bukan mantan presiden. Di atas kertas. Nah, tapi prakteknya Kan sekali lagi mereka mau menyamankan hati Pak Jokowi. Kayak orang pacaran aja nunggu nyaman nih. Mungkin ada menteri yang 1 tahun pertama deh, 1 tahun pertama kepemimpinan. Giliran gitu ya. Ya, oke kita. paruh waktu. Paruh waktu. Mungkin aja kan pilih opsi itu ada. Sip-sipan Nggak apa-apa berarti deh, menteri. 1 tahun pertama kita pakai dari Pak Jokowi Oh, dibagi. misalnya. Wah, gitu. gila, ngeri Ya kali. bisa aja gitu kan, misalnya supaya transisinya smooth nih gitu kan. Kita bisa berharap apa ya dari pemerintahan? Kan hampir semua pengamat itu selalu mengatakan bahwa harapannya adalah diisi oleh profesional. Gini, Kompeten. biar clear. Sebetulnya perwakilan partai politik juga Bukan berarti belum tentu nggak profesional. Hanya memang tiketnya dari partai politik. Betul. Tetapi kita tahu kalau datang dari partai politik kepentingannya juga pasti ada. Ya. Itu yang dibilang oleh Mustaqim. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah APBN. Ketemu lagi di lanturan minggu depan.